Kira-kira kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua, amin Allahumma amin. Kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Allah kembali mengizinkan kita untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang urusan-urusan agama kita. Semoga saja hal ini dapat meninggikan harkat dan martabat kita, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjadi momentum untuk menambah khazanah ilmiah kita terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja Allah menjadikan kita istiqomah di atas agama ini. Tentunya upaya untuk itu salah satunya adalah mendatangi majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian selanjutnya, sholawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan, tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saja kita dapat memperbaiki mutu dan kualitas ibadah kita dengan mencontoh bagaimana beliau menjalankan ibadah. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, seperti udah sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi SAW sengaja diutus oleh Allah untuk mencontohkan ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah. Maka apabila kita beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka sesungguhnya ibadah seperti itulah
yang diinginkan oleh Allah dari kita, ibadah seperti itulah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika beribadah kepada Allah tanpa menghiraukan, contoh yang dilakukan oleh Nabi, maka sesungguhnya ibadah seperti ini belum tentu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita beribadah, ternyata ibadah itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, bukanlah sesuatu yang dicintai oleh Allah, kemungkinan besar hal tersebut akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya jika ini terjadi terhadap ibadah kita, hal ini adalah merupakan kerugian yang sangat besar. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, materi kajian yang akan kita bicarakan pada saat ini yaitu melanjutkan kajian tafsir. Dan kalau nggak salah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membicarakan ayat yang ke-64 dari surat Al-Baqarah. Nah, dengan demikian pada pertemuan kali ini ayat yang akan kita bicarakan yaitu ayat ke-65. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Terjemahan untuk ayat ini, dan sungguh kamu telah mengetahui tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kemudian ayat yang ke-66, maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang di kemudian hari, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ummahat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Seperti kita pelajari pada ayat sebelumnya, bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israel telah mengikat janji setia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan menjaga keimanan kepada Allah dan mereka tidak akan melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sepenuhnya mereka akan mengikuti rasul-rasul yang diutus kepada mereka dan mengamalkan apa saja yang dianjurkan oleh rasul-rasul tersebut,
dan meninggalkan segala sesuatu yang dicegah atau dilarang oleh rasul-rasul tersebut. Jadi tentang janji setia inilah yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-63 dan juga ayat ke-64. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, lalu di ayat ke-65 dan 66 di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana sikap mereka terhadap janji setia mereka. Ternyata setelah mereka berjanji kepada Allah, janji tersebut mereka khianati. Janji tersebut mereka dustakan. Artinya, kita lihat di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan kepada Bani Israel agar memuliakan hari Sabtu dengan cara mereka mesti fokus untuk ibadah pada hari tersebut. Mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan atau mengambil ikan dari laut. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ternyata aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut semuanya dilanggar oleh orang-orang Yahudi, semuanya diabaikan oleh orang-orang Bani Israel. Maka kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum, dan sesungguhnya kalian benar-benar mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kalian. Jadi ayat ini secara khusus berbicara tentang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang tinggal di kota Madinah. Artinya keturunan Bani Israel yang ada di kota Madinah betul-betul mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan pendahulu-pendahulu mereka di zaman dahulu. Kenapa demikian? Disebabkan karena ayat ini diawali oleh Allah dengan walaqad. Seperti dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, berdasarkan kata walaqad dapat diketahui bahwa pengetahuan mereka atas pelanggaran nenek moyang mereka di zaman dahulu betul-betul sempurna gitu Pak ya, dengan 3 alasan. Yang pertama, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, walaqad aslinya ya Pak ya, asal kata dari walaqad di sini wallahi laqad, demi Allah. Jadi Allah bersumpah atas pengetahuan orang-orang Yahudi di zaman Nabi
tentang pelanggaran yang terjadi seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi mereka tahu persis, mereka tahu betul, sampai-sampai Allah di sini bersumpah. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan pengetahuan mereka atas kejadian tersebut betul-betul sempurna gitu Pak ya, bahwa di sini di awal ayat ini Allah sebutkan lam. Nah, lam di sini fungsinya litaukid, untuk menguatkan sebuah pernyataan. Ya Pak ya. Jadi kita lihat di sini Allah menyatakan bahwa Bani Israel tahu betul atas pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, pernyataan bahwa Bani Israel tahu betul diiringi oleh Allah dengan lam. Artinya Allah taukidkan pernyataan tersebut. Nah, ini persoalan kedua yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, yang menunjukkan bahwa pengetahuan mereka atas pelanggaran itu betul-betul sempurna gitu Pak. Kemudian yang ketiga, kita lihat di awal ayat ini Allah mengawali dengan qad. Nah, qad di dalam bahasa Arab berfungsi litahqiq. Ya Pak ya, untuk menunjukkan kebenaran sesuatu. Maka oleh karena itu ya, Bani Israel di zaman Nabi tidak ada yang ragu. Ya Pak ya, tidak ada yang tidak tahu tentang pelanggaran yang terjadi terkait aturan-aturan hari Sabtu. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau mengutip pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Suddi bahwa kampung yang melakukan pelanggaran untuk ketentuan hari Sabtu tersebut adalah kampung yang bernama Ailah. Ya Pak ya. Jadi seperti disampaikan oleh Imam As-Suddi, kampung Bani Israel yang melanggar aturan hari Sabtu itu adalah kampung Ailah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa kampung Ailah tersebut melanggar ketentuan Allah terkait hari Sabtu. Pelanggaran ini terjadi sesungguhnya tidak serta-merta dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kutukan. Ya Pak ya. Jadi mereka melanggar aturan-aturan di hari Sabtu. Nah, ini pelanggaran ini tidak serta-merta dihukum oleh Allah dengan kutukan. Akan tetapi kutukan tersebut terjadi setelah pelanggaran sudah lama sekali dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sini diceritakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahwa pada awalnya, ini dikutip dari Ibnu Abbas ya Pak ya, bahwa pada awalnya inna maftarada ala Bani Israel, hari yang mesti diagungkan oleh Bani Israel adalah Yaumul Jum'ah. Ya Pak ya, hari Jumat. Jadi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang mesti diagungkan oleh kalangan Yahudi atau Bani Israel
adalah hari Jumat. Fakhalafu ila sabt. Akan tetapi mereka menolak ketetapan Allah untuk mengagungkan hari Jumat. Malah mereka memilih dan mengganti hari Jumat itu dengan hari Sabtu. Ya Pak ya. Kemudian selanjutnya, disebabkan karena menolak hari Jumat, lalu mereka menginginkan hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala ibtalahum fihi, menguji mereka dengan beberapa hal pada hari Sabtu tersebut. Jadi coba kita perhatikan ya Pak ya, bagaimana angkuhnya orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Ya Allah menetapkan hari yang mesti diagungkan, hari Jumat, tapi mereka menolak dan malah menggantinya dengan hari yang mereka sukai. Dan Allah Subhanahu wa taala pun seperti kita ketahui adalah ilah yang sangat pengasih dan penyayang. Kalau memang yang diinginkan oleh Bani Israel hari yang diagungkan itu hari Sabtu, ya udah, tidak masalah. Allah mengikuti kemauan Bani Israel. Akan tetapi jamaah sekalian, Allah menetapkan aturan-aturan yang menjadi ujian bagi mereka pada hari Sabtu tersebut. Sebagai konsekuensi disebabkan karena mereka menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan mengutamakan sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya di sini jelaskan tentang konsekuensi tersebut. Yang pertama, mereka dilarang untuk melakukan pekerjaan untuk duniawi mereka. Yang pertama Pak ya. Jadi mereka dilarang untuk bekerja di sepanjang hari Sabtu. Kemudian yang kedua, mereka dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu tersebut. Sementara kita ketahui bahwa perkampungan Ailah ini adalah perkampungan yang bertempat di pinggir laut. Sehingga penghasilan sehari-hari mereka ya dari nelayan gitu Pak ya, dari mengambil ikan. Nah ini yang menjadi konsekuensi kedua, mereka nggak boleh melaut, mengambil ikan di hari Sabtu. Kemudian konsekuensi yang ketiga, di hari Sabtu mereka mesti fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, Bani Israel atau orang-orang Yahudi pun ya mematuhi aturan ini sampai dengan waktu yang lama. Jadi aturan ini ditetapkan ya bukan berarti serta-merta mereka melanggar, enggak. Jadi aturan ini ya mereka patuhi, mereka taati sampai dengan waktu yang lama. Namun setelah itu ya salah seorang dari mereka melakukan upaya manipulasi. Artinya ia memasang perangkap di hari Jumat. Kemudian selanjutnya perangkap ini diangkat nanti pada saat hari Ahad. Jadi wallahu a'lam sebetulnya ia memancing atau
menangkap ikan di hari Sabtu gitu Pak ya. Karena perangkapnya dipasang pada saat Jumat sore menjelang maghrib setelah sholat asar. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, ya orang ini mendapatkan ikan yang sangat banyak. Karena memang seperti dikatakan oleh Allah di surat Al-A'raf ya Pak ya, bahwa kalau hari Sabtu ya ikan ini betul-betul nampak keluar banyak sekali di permukaan laut itu. Jadi di pinggir pantai itu banyak sekali ikan. Kalau udah giliran hari Sabtu. Tapi kalau di hari-hari yang lain, nah ini ikan nyaris tidak kelihatan. Ya, sehingga mereka pun ya sulit untuk mendapatkan tangkapan gitu ya. Sementara ini adalah penghasilan mereka. Ini sumber pendapatan mereka gitu Pak. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, laki-laki tadi betul-betul mendapatkan tangkapan yang banyak gitu ya. Akan tetapi hasil tangkapan ini pun pada awalnya hanya dikonsumsi untuk pribadi. Ya, jadi dapat ikan dengan cara manipulasi seperti yang kita sampaikan tadi Pak ya, hasilnya itu untuk dikonsumsi aja. Nah sampai di sini Allah pun belum menegur, Allah belum memberikan kutukan kepada mereka gitu Pak. Hingga pada akhirnya laki-laki tadi pun setelah menangkap ikan dengan cara yang tidak benar seperti kita sampaikan tadi Pak, nah ini gak hanya dikonsumsi untuk pribadi aja. Laki-laki tersebut pun mulai menjual hasil pendapatannya gitu Pak. Nah melihat keadaan semacam ini, Bani Israel yang lain pun tertarik, tergoda gitu Pak ya. Akhirnya apa? Sepertiga dari penduduk kampung tersebut ikut melakukan manipulasi. Ya, kemudian mereka jual hasil tangkapan mereka, dan ini pun berlangsung dengan waktu yang lama Pak. Jadi ulama-ulama kita mengatakan ya, sampai sepertiga dari kampung itu yang ikut melakukan manipulasi tadi Pak. Adapun sepertiga yang lain mereka nggak mau ikut-ikutan. Kemudian sepertiga yang lain di samping tidak mau, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya mereka mencegah orang-orang yang melakukan manipulasi tadi. Jadi di kampung tersebut ada 3 kelompok manusia gitu Pak ya. Sepertiga melakukan manipulasi, sepertiga tidak ikut melakukan manipulasi tapi diam aja, nggak melakukan tindakan apapun gitu Pak. Nah ini sepertiga yang lain mereka nggak ikut-ikutan manipulasi dan bahkan mereka mencegah supaya hal itu jangan dilakukan. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian qadarullah Pak ya, setelah hasil tangkapan tadi menjadi sumber pendapatan, bahkan diperjualbelikan di pasar dengan cara terang benderang, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kutukan kepada mereka. Nah, apa kutukan yang ditimpakan oleh Allah terhadap Bani Israel tersebut? Faqulna lahum, kami katakan atas mereka, bagi mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di sini ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengutuk mereka Pak ya, Allah hanya mengatakan fakulna lahum kunu. Jadi hanya dengan kata-kata kun, ya Pak ya. Lalu mereka yang melanggar aturan tadi pun berubah menjadi kera. Nah ini dapat kita lihat bagaimana keperkasaan Allah Subhanahu wa taala Pak ya.
Jadi Allah Maha Perkasa sampai-sampai untuk merubah sesuatu. Bahkan tidak hanya sebatas merubah Pak ya, untuk menciptakan sesuatu, Allah cukup dengan mengatakan kun, fayakunu, maka hal itu akan terjadi. Nah ini sesuai dengan ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah berkehendak sesuatu terjadi Pak, Allah itu enggak susah-susah seperti manusia harus mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dulu, enggak. Harus menunggu proses terlebih dahulu, enggak. Allah cukup mengatakan kun, maka sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Nah ini Bani Israel yang melanggar aturan-aturan hari Sabtu, seketika Pak, ya, seketika mereka dikutuk oleh Allah langsung berubah menjadi monyet atau kera. Jadi wallahu a'lam, ini adalah gambaran keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan perlu kita ketahui segala sesuatunya Allah ciptakan dengan kun. Terkecuali ada beberapa hal yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Salah satunya apa Pak? Masih ingat nggak? Kalau nggak salah udah pernah kita sampaikan ya. Yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Apa kira-kira? Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Ya. Makanya Nabi Adam itu ya disepakati oleh ulama-ulama kita manusia paling sempurna. Sekalipun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf jauh lebih cakap dibanding Nabi Adam, sebetulnya ini bertentangan dengan nas. Ya Pak ya. Jadi Nabi Yusuf itu terkenal cakap karena dipublish. Ya Pak ya. Sebetulnya kalau dibandingkan antara Adam dengan Nabi Yusuf itu jauh lebih cakap, jauh lebih sempurna. Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan kedua tangannya. Kemudian berikutnya apa lagi Pak? Yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Nah, ini seperti dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis sahih Pak ya. Yang kedua adalah surga. Surga apa Pak? Surga Firdaus. Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga tersebut dekorasinya itu dikerjakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Ya Pak ya. Jadi dekorasi surga Firdaus itu bagaimana indahnya gitu ya. Itu yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan kedua tangannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kira-kira apa Pak? Ini sudah kita sampaikan saat kita bicara soal munajat Nabi Musa di ayat sebelumnya ya Pak ya. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kita bicara munajat Nabi Musa, ia mendapatkan Taurat pada saat itu. Ya. Nah, jadi yang ketiga ya Pak ya, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya ini nih. Kitab Taurat itu ditulis oleh Allah dengan tangannya sendiri. Makanya orang-orang yang mendampingi Nabi Musa pada saat munajat mendengar goresan pena Allah saat menulis lempengan-lempengan Taurat tersebut. Hanya saja karena Nabi Musa pada saat kembali ke kampungnya ya Pak ya, ia melihat orang-orang sudah menyembah apa? Patung anak sapi. Lempengan-lempengan Taurat ini dibanting oleh Nabi Musa alaihi salam sampai terpecah belah. Padahal ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Allah dengan kedua tangannya. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita lihat di sini. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup dengan mengatakan kun. Maka karena itu ya, melihat Allah begitu perkasa, ya kita harus takut luar
luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus betul-betul dapat menjaga diri dari maksiat sekecil apapun terhadap Allah. Kita harus betul-betul takut kepada Allah kalau seandainya kita sedang melakukan maksiat, Pak. Karena kalau misalkan Allah marah dengan kita, lalu seandainya ia lakukan seperti yang ia lakukan terhadap Bani Israel, kira-kira bagaimana? Ya? Dan jangan dipikir ini sesuatu yang mustahil, jangan. Faktanya di dalam ayat ini jelas sekali Allah menyebutkan sendiri, Pak, ya, bahwa ini pernah terjadi di zaman dahulu kala. Jadi nggak boleh bagi seseorang yang beriman merasa aman saat dia melakukan kejahatan. Nggak boleh. Ya Pak ya. Justru saat kita merasa aman saat melakukan kejahatan, rasa aman tersebut merupakan dosa berikutnya, Pak. Jadi Bapak melakukan maksiat kepada Allah, ya. Katakan misalkan mencuri, katakan. Nah ini satu maksiat. Lalu saat kita mencuri harta orang lain, di sini ada rasa aman, gak akan ada teguran dari Allah, gak akan ada amarah dari Allah. Kita merasa tenang aja, gak ada was-wasnya sedikit pun saat melakukan kejahatan itu. Nah ini rasa aman terhadap murka Allah, ini maksiat berikutnya. Ya, ini maksiat berikutnya. Maka orang-orang yang beriman, Pak ya, orang-orang beriman itu saat mereka melakukan maksiat, katakan mereka melakukan maksiat gitu ya, mereka dalam keadaan takut luar biasa. Ya, jadi saat mereka berhadapan dengan maksiat, mereka tuh betul-betul takut kepada Allah. Nah ini yang kita lihat dari kisah yang terjadi pada Nabi Yusuf saat dia dihadapkan dengan perbuatan zina. Jadi mereka betul-betul takut sama Allah. Mereka orang-orang beriman tersebut nggak merasa aman, nggak merasa nyaman dengan maksiat tersebut. Bahkan jamaah sekalian yang saya muliakan, di saat orang-orang beriman sedang melakukan kebaikan sekalipun, gitu ya. Jadi bukan maksiat nih yang dikerjakan orang beriman nih. Ia sedang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Hati mereka itu tetap dilanda rasa takut. Ini orang-orang beriman nih. Padahal yang dilakukan tadi apa, Pak? Kebaikan. Jadi kebaikan aja pun yang dilakukan oleh orang-orang beriman, di sini tuh ada rasa takut. Ya sebagai contoh misalkan terkait ibadah puasa, di mana pada bulan Ramadan kemarin kita tunaikan, Pak ya, sampai 1 bulan lamanya. Dalam hal menunaikan ibadah puasa, kita lakukan 1 bulan. Nah ini orang-orang beriman seperti sahabat-sahabat dahulu juga melakukan sama 1 bulan juga, Pak. Ya, jadi puasa orang-orang beriman zaman dahulu, para sahabat-sahabat Nabi tidak berbeda dengan puasa kita. Artinya puasa mereka lebih banyak 2 bulan gitu, enggak. Sama-sama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Akan tetapi yang berbeda antara kita dengan salafus salih, sahabat-sahabat Nabi, sikap terhadap ibadah puasa tersebut setelah selesai Ramadan. Ini yang berbeda, Pak. Ya. Jadi setelah selesai Ramadan, kalau umat manusia, orang-orang Islam yang hidup di zaman sekarang, ya biasa aja. Ya. Selesai ya selesai. Sibuk dengan hari raya udah gitu, Pak ya. Adapun salafus salih terlebih dahulu ya, Pak ya. Salafus salih yang terdahulu, setelah Ramadan selesai, mereka merenung. Sehingga di sini, di hati mereka ada rasa takut. Nah, disebabkan karena itu kata Imam Ibnu Rajab ya, seperti mengutip perkataan Ma'la Ibnul Fadl, salafus salih, sahabat-sahabat Nabi terdahulu, karena di sini ada rasa takut. Setelah selesai dari bulan Ramadan, setelah menunaikan ibadah puasa, Pak ya, di sini ada rasa takut. Jangan-jangan ibadah puasa kita nggak diterima oleh Allah. Jadi di sini khawatir.
mereka berdoa kepada Allah, meminta, mengemis, memohon supaya ibadah puasa mereka selama 1 bulan diterima sebagai kebaikan. Ya Pak ya, mereka meminta kepada Allah agar ibadah-ibadah pendukung yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan seperti Qiyamul Lail, tilawatil Quran dan sebagainya gitu Pak. Ini didoakan, diminta kepada Allah sampai 6 bulan lamanya Pak, agar menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nih, hati mereka dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan kebaikan yang dilakukan tidak diterima di sisi Allah, tertolak di sisi Allah. Nah ini orang-orang beriman seperti ini Pak. Contoh lain misalkan, ya bisa juga kita lihat di dalam Al-Quran ya Pak ya. Lagi-lagi Allah menggambarkan orang-orang beriman, terkhusus para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi orang-orang beriman itu kata Allah, terkhusus sahabat-sahabat Nabi, apabila mereka mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, harta benda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bergegas, dengan segera, serta merta nikmat karunia itu mereka belanjakan di jalan Allah Pak. Jadi nggak menunggu besok, lusa, bulan depan, tahun depan, enggak. Serta merta saat mereka dapatkan langsung dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui ini adalah satu kebaikan ya Pak ya. Menyegerakan perintah Allah, menyegerakan kebaikan dalam agama, ini adalah kebaikan yang sangat besar. Nah ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Pak ya. Dapat karunia berupa harta, segera langsung dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sekalipun mereka bersegera untuk membelanjakan harta nikmat yang kalian dapat, yang mereka dapatkan dari Allah, ternyata hati mereka bagaimana Pak? Wa qulubuhum wajilah. Kata Allah, hati mereka dilanda ketakutan, dilanda kekhawatiran. Ya Pak ya? Nah, mendengar ayat ini disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah pun penasaran. Lalu Aisyah bertanya apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mereka takut? Kan yang mereka lakukan adalah kebaikan. Mereka dapat harta dari Allah, lalu mereka belanjakan di jalan Allah. Bukankah itu kebaikan? Nah, apa yang mereka takutkan? Apa iya jangan-jangan harta itu mereka peroleh dengan cara yang diharamkan? Apa iya harta itu mereka dapatkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka takut? Lalu kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan, wahai Aisyah, tidak demikian. Apa kata Nabi? Mereka takut sesungguhnya amalan kebaikan ini diterima enggak di sisi Allah. Amalan kebaikan ini jangan-jangan tertolak di sisi Allah, tidak dilirik oleh Allah sebagai kebaikan. Ini yang mereka takutkan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, dalam persoalan lain juga dapat kita lihat bagaimana orang-orang beriman ya Pak ya, takutnya kepada Allah itu luar biasa. Bahkan sekalipun mereka sedang melakukan ketaatan, mereka tuh tetap takut kepada Allah. Kita ketahui bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai dari menunaikan sholat, lalu kemudian salam kanan kiri gitu Pak ya, apa yang dibacakan oleh Nabi setelah itu? Nabi membacakan istighfar sampai 3 kali Pak. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi bersegera untuk membacakan istighfar? Jawabannya yang tadi. Ya Pak ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan sholat yang baru saja dia lakukan. Nabi meminta maaf kepada Allah atas kealpaan-kealpaan yang mungkin saja terjadi dalam sholat yang baru saja dia lakukan. Perlu diketahui jamaah sekalian, kalau seandainya kekurangan-kekurangan kita dalam sholat
kealpaan-kealpaan yang terjadi dalam sholat tidak diampuni oleh Allah, niscaya ini akan menjadi sebab sholat ini nantinya nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya? Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau kita sholat mungkin nggak terjadi kekurangan-kekurangan Pak? Hah? Bukan sekedar mungkin, bisa dipastikan akan ada kekurangan-kekurangan Pak. Nabi aja yang begitu sempurna gitu Pak ya, beliau berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya beliau mengkhawatirkan sholat beliau jangan-jangan ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya gitu Pak ya. Maka nanti kita segera beristighfar. Nah, bagaimana dengan kita? Kita dapat dipastikan saat melakukan sholat ya ada kekurangan-kekurangannya Pak. Banyak kealpaan-kealpaannya. Bicara soal gerakan dalam sholat, akan ada perbedaan. Misalkan Pak, di rakaat pertama Bapak masih fokus gitu ya. Katakan gerakan di rakaat pertama udah bagus. Di rakaat kedua nanti akan berkurang. Di rakaat ketiga makin berkurang, menurun gitu Pak ya. Jadi kita tuh dalam satu sholat aja boleh dibilang dari sisi gerakan itu gak stabil. Kalau lagi pas, ingat kepada Allah, betul-betul fokus, doanya banyak tuh di satu sujud tuh. Tapi giliran sujud berikutnya bisa aja lebih cepat, doanya berkurang gitu loh, gak sama dengan yang pertama gitu. Padahal Nabi SAW kalau sholat itu, ya khusus sholat malam ya Pak ya, berdirinya sama rukuknya sama sujudnya itu sama lamanya. Nah kita nih sujud dalam sholat sujud pertama aja dengan sujud kedua enggak sama. Maka oleh karena itu pasti banget gitu Pak ya, kekurangan-kekurangan dan kealpaan-kealpaan terjadi dalam sholat kita. Nah kalau misalkan Allah enggak mengampuni hal itu, enggak memaafkan hal itu, ya udah sholat ini bakal bermasalah. Bisa-bisa tertolak di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi kita aja seperti itu Pak ya. Di saat dalam menjalankan ketaatan sekalipun, Nabi kita begitu khawatir, begitu takut. Jangan-jangan ini kebaikan tidak diterima oleh Allah. Sahabat-sahabat yang mulia, mereka mengeluarkan infak, mereka menunaikan ibadah selama Ramadan. Di hati mereka ada tuh rasa khawatir, rasa takut. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan tersebut tidak dicatat oleh Allah sebagai kebaikan di sisinya. Nah ini orang-orang yang beriman. Maka oleh karena itu ya, apabila kita sedang terperangkap kejahatan, sedang terperangkap maksiat gitu Pak ya, jangan sampai hal ini kita lakukan dengan perasaan aman. Kita merasa bahwa kita ya enggak sedang dalam ancaman ketika melakukan maksiat tersebut. Nah, ini bahaya Pak. Kalau seseorang sudah merasa seperti ini, ya akan terjadi seperti kejahatan yang kita bicarakan sekarang. Bani Israil itu ya bolak-balik gitu ya. Hari ini aman, lanjut sampai dengan waktu yang lama mereka melakukan maksiat kepada Allah. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya kita lihat di dalam ayat ini ya, Allah mengutuk mereka dengan kutukan sehingga mereka berubah menjadi kerak atau monyet. Nah ini sebagian ulama-ulama mengatakan kutukan ini hanya berkaitan dengan hati mereka. Jadi hati mereka itu seperti hati binatang gitu Pak. Jadi kutukan ini kata sebagian ulama enggak termasuk fisik gitu ya. Jadi hanya hatinya aja gitu. Akan tetapi pendapat yang paling kuat seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di sini, ya kutukan tersebut melibatkan dua hal tadi Pak. Secara fisik mereka memang udah sama dengan monyet. Kemudian hatinya juga udah sama dengan monyet, sama dengan binatang gitu Pak. Ya. Jadi wallahu a'lam ya fisiknya itu nggak ada bedanya lagi, sama persis. Kemudian di sini ditegaskan oleh Imam Ibnu Abbas, oleh sahabat Ibnu Abbas ya Pak ya. Setelah mereka dikutuk menjadi monyet gitu ya, mereka pun tinggal di bumi ini hanya 3 hari. Ya, sehingga
mereka tuh nggak berketurunan. Jadi nggak ada keturunannya Pak ya. Selesai 3 hari ya udah musnah semuanya. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, maka oleh karena itu nggak ada cerita gitu Pak ya, manusia keturunan, nggak ada cerita semacam itu Pak ya. Karena di sini jelas sekali ulama-ulama kita mengatakan mereka hidup hanya 3 hari, kemudian nggak berketurunan. Bahkan makan dan minum pun tidak selama 3 hari, tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, tadi sudah sempat kita singgung bahwa di kampung tersebut manusianya terbagi menjadi tiga kelompok. Satu kelompok memang mereka lah yang melakukan manipulasi tadi Pak ya. Kemudian kelompok kedua mereka diam aja, nggak mau ikut-ikutan. Dan ya diam, nggak mau, ini nggak boleh loh, nggak mau bernasihat gitu Pak ya. Kemudian kelompok ketiga mereka ya nggak mau ikut-ikutan, tapi juga mereka melakukan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah ini sebagian ulama mengatakan 3 kelompok manusia yang ada di kampung tersebut semuanya terkena kutukan. Ya Pak ya. Yang melakukan manipulasi kena kutuk, yang diam aja nggak mau ikut-ikutan juga kena kutuk, yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar juga kena kutuk. Nah, ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu Pak. Ya. Sebagian yang lain mengatakan yang terkutuk menjadi monyet hanya yang melakukan manipulasi. Ya Pak ya, hanya yang melakukan manipulasi. Adapun yang berdiam aja dan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar mereka enggak dikutuk oleh Allah menjadi monyet. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di antara 2 pendapat ini sesungguhnya yang paling kuat yang pertama. Artinya, saat Allah mengutuk orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, dalam kutukan itu juga termasuk orang-orang yang baik. Ya Pak ya, orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar juga itu terkutuk. Maka oleh karena itu jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, hal ini mesti menjadi perhatian bagi kita. Artinya di saat lingkungan kita udah gemar melakukan maksiat, lalu kalau misalkan Allah nanti hendak menurunkan adab ini nggak pilih-pilih Pak, ya, adab ini ditimpakan oleh Allah nggak hanya untuk orang-orang yang melakukan maksiat aja, enggak, ya. Orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah pun akan terkena adab tersebut. Ya Pak ya, akan terkena adab tersebut. Maka oleh karena itulah di dalam hadis Nabi kita mengatakan kalau misalkan di sebuah tempat terjadi zina, efek buruk dari zina itu akan menimpa 40 rumah. Saya mau tanya, ke 40 rumah ini semuanya penzina atau bukan? Ya Pak ya. Nah ini 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke depan dan ke belakang. Ini semuanya akan terkena imbasnya Pak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua yang tadi kita sampaikan itu ikut melakukan zina? Tidak. Ya Pak ya, ikut melakukan zina tidak. Tapi ya itu, dampak buruk dari zina itu akan mengenai orang-orang seperti yang dijelaskan Nabi di dalam hadis tersebut. Kemudian selanjutnya di dalam hadis sahih, Nabi kita SAW pernah menyampaikan bahwa kelak menjelang akhir zaman akan ada sekelompok manusia yang menghendaki kehancuran untuk Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi mereka datang dari luar kota Mekah ya Pak ya. Orang-orang yang hendak melakukan keburukan di kota Mekah, khususnya di tanah haram, di Ka'bah ini, kata Nabi akan berkamuflase dengan rombongan dagang. Ya Pak ya. Jadi mereka nyusup dengan apa? Kafilah dagang.
Sehingga tiba di satu tempat, kata Nabi, orang-orang ini Allah takdirkan ditelan oleh bumi. Nah jemaah sekalian, yang akan ditelan oleh bumi di antara kelompok tadi tidak hanya orang-orang yang menghendaki kerusakan terhadap Ka'bah atau tanah haram. Akan tetapi kata Nabi melibatkan kafilah dagang yang mereka susupi, Pak. Ya. Lalu kemudian ya Aisyah bertanya, ini aneh, kenapa bisa begitu gitu ya? Orang jahat kenapa bisa melibatkan orang baik saat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Nabi, ya kelak pada saat dibangkitkan mereka berbangkit dengan keadaan yang berbeda. Tapi proses mereka ditenggelamkan sama layaknya semuanya disiksa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang baik ya pada saat berbangkit nanti ia akan dibangkitkan dengan keadaan yang baik. Orang jahat pada saat berbangkit nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan keadaan yang buruk. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, akibat buruk dari sebuah maksiat yang dilakukan di sebuah tempat ini akan mengenai semua yang ada di lingkungan tersebut. Ya Pak ya? Jadi jangan pernah berpikir dia aja yang maksiat, kita kan enggak. Itu urusan dia, kita masing-masing aja gitu ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Giliran nanti Allah udah muak dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang kita anggap dia aja lah urusan diri sendiri lah gitu ya. Lalu Allah timpakan adab kepadanya, enggak hanya menimpa orang tersebut, Pak. Kita pun akan ikut imbasnya. Maka dari itu ya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya Pak ya. Sehingga di lingkungan kita tinggal tidak ada maksiat. Ya. Lalu dengan demikian ya insya Allah akan menjauhkan adab dari tempat tersebut. Bahkan Allah akan menurunkan keberkahan. Di saat apa? Di saat ketaatan berjalan dengan baik di sebuah tempat, kemudian mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah keberkahan akan diturunkan oleh Allah. Maka karena itulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk sebuah kampung beriman dan bertakwa, ya Pak ya, iman dan takwa ini mencakup positif dan negatif, jangan salah. Kita bicara soal keimanan, positif dan negatif harus tegak. Artinya, bicara soal keimanan, positifnya kita mentauhidkan Allah. Nah, itu harus tegak tuh, tauhid itu harus betul-betul berdiri dengan baik. Nah, kita bicara iman yang negatif harus betul-betul hilang, syirik. Ya Pak ya, kesyirikan kepada Allah harus hilang. Jadi kalau misalkan kesyirikan ini sudah hilang, keimanan juga lanjut berjalan gitu ya. Jadi dua-duanya berjalan gitu ya. Ini iman yang kotor. Ya, bukan iman yang bening. Sementara yang Allah butuhkan iman yang bening. Al-iman al-khalis itu yang dibutuhkan oleh Allah. Makanya iman itu konsekuensinya ikhlas. Ikhlas itu artinya bening. Artinya apa? Saat kita mentauhidkan Allah, nggak boleh tercampur dengan noda-noda syirik. Maka oleh karena itu saat kita bicara soal iman, positif negatif itu harus betul-betul diperhatikan. Positifnya apa? Tauhid kepada Allah. Negatifnya apa? Jaga kesyirikan. Jangan sampai mencampuri tauhid tadi. Wattaqau juga sama Pak, mencakup positif negatif. Ya ulama-ulama kita mendefinisikan takwa apa? Imtithalul awamir, menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, ini positif Pak. Ya, Allah perintahkan sholat kita lakukan. Nah, ini takwa satu sisi. Allah memerintahkan agar supaya kita mempelajari ayat-ayat Allah, kita lakukan. Ini takwa baru satu sisi Pak. Nah, takwa di sisi yang lain, kita harus meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini negatif. Ya.
Allah melarang jangan sampai kita melakukan riba. Ya udah, jaga. Ya, pelihara diri. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena apa? Karena kejahatan yang identik dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel di dalam ayat ini untuk hari ini Pak ya, untuk hari ini adalah kejahatan riba Pak. Ya, tadi kita katakan Bani Israel dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Mereka buat manipulasi, mereka buat cara-cara yang apa namanya ya, cantik sih kalau saya bilang gitu ya. Saat hari Jumat, ba'da asar, mereka masukkan perangkapnya ke laut, giliran udah hari Ahad baru diangkat gitu ya. Jadi cantik sebetulnya, permainannya bagus gitu ya. Cuman ini tetap tipu muslihat. Jadi hal yang paling mirip dengan keadaan ini untuk saat sekarang Pak ya, orang-orang yang menghalalkan riba. Jadi banyak caranya Bu, Pak ya. Jadi banyak modelnya gitu ya. Jadi kadang-kadang dari namanya kayaknya enak banget kedengaran gitu ya. Jadi syar'i banget gitu ya. Tapi setelah ditelusuri ke dalam ternyata tetap aja prakteknya ya riba gitu ya. Bahkan banknya disebut bank syariah gitu ya. Bank ini ada syariahnya di ujung. Bank ini ada syariahnya. Berlomba-lomba untuk menempelkan syariah di nama bank mereka gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam ternyata manipulasi semua. Ya, manipulasi semua. Jadi ini sesuatu yang sangat mirip dengan kejahatan yang dibicarakan oleh Allah di dalam ayat ini. Nah, kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah, ya, kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat ini mesti dijauhkan. Ya, karena takwa itu mesti meliputi dua sisi, Pak. Jadi kita lakukan perintah Allah seperti sholat dan sebagainya. Ya di sisi lain Allah melarang riba, ya jangan sampai mengambil hal-hal yang berbentuk riba. Allah larang macam-macam, jangan sampai dilakukan gitu ya. Nah jemaah sekalian, kalau seseorang betul-betul menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, ya insya Allah keberkahan akan diturunkan di tempat tinggal orang tersebut. Ya, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, bagian dari ketakwaan yang paling besar ya amar ma'ruf nahi munkar tadi Bang. Amar ma'ruf imtithalul awamir, menjalankan perintah Allah. Mengajak kepada kebaikan itu perintah Allah, Pak. Cukup nggak sekedar mengajak untuk kebaikan aja, Pak? Enggak. Harus ada larangan, cegahan dari perbuatan mungkar. Nah, ini harus balance, harus seimbang gitu ya. Jadi nggak benar saya amar ma'ruf aja dah, giliran nahi mungkarnya enggak gitu ya. Atau sebaliknya ada juga yang nahi mungkar aja, amar ma'rufnya enggak gitu ya. Itu bukan takwa yang seutuhnya, Pak. Ya, jadi takwa yang seutuhnya tetap mengacu kepada rukun la ilaha illallah. Yang pertama apa, Pak? Isbat. Kita tetapkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Kemudian yang kedua apa, Pak? Nafi. Kita nafikan keburukan-keburukan dari diri kita. Inilah takwa yang sebenarnya. Inilah sesuatu yang akan dapat menyelamatkan diri kita dan komunitas kita. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, tinggal 10 menit lagi ya. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Kemudian kami jadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Ya Pak ya. Terhadap baina yadaiha. Orang-orang yang hidup di zaman itu dan yang akan hidup di zaman berikutnya. Ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini mengajak umat manusia agar berpikir untuk mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa Bani Israel di zaman dahulu. Ya Pak ya.
Nah, di sini orang-orang yang diminta oleh Allah untuk berpikir, ya termasuk orang yang hidup di zaman itu juga, Pak. Ya, termasuk orang yang hidup di zaman itu juga. Kemudian termasuk orang yang akan hidup di waktu-waktu setelahnya, termasuk kita. Ya Pak ya, termasuk kita. Artinya, kita yang hidup di zaman sekarang mesti mengambil pelajaran atas peristiwa yang tadi disampaikan oleh Allah di ayat sebelumnya, Pak. Kita harus betul-betul merasa takut atas peristiwa yang Allah ceritakan di ayat sebelumnya. Jadi nggak cuma sekedar iktibar atau pelajaran aja, Pak, enggak. Artinya harus berefek gitu ya, harus berpengaruh ke dalam diri kita. Nah, pengaruhnya apa? Ya, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita semakin giat untuk bertakwa dan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang saya muliakan, wa mau'izatan lil muttaqin. Ini mau'izah terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, ini catatannya yang mesti kita pahami, Pak. Di zaman sekarang tidak akan mampu, siapapun orangnya gitu Pak ya, nggak akan mampu mengambil iktibar dari kisah yang diceritakan oleh Allah, kecuali memang ia orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau misalkan ketakwaan nggak ada di hati kita, seburuk apapun gambaran atau cerita adab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu gitu Pak ya, itu nggak akan ngaruh ke diri kita. Ya, nggak akan ngaruh. Jadi ketakwaan inilah yang perlu kita upayakan terlebih dahulu, sehingga dengan itu seluruh mau'izah atau iktibar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dapat menyentuh hati kita. Ya, sekarang ya kadang-kadang kita rasakan gitu Pak ya. Sebagai contoh selain ini ya, Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang kisah Fir'aun misalkan. Ya, kejadian yang menimpa Fir'aun itu dahsyat sekali Pak. Ya, pertarungan antara Musa dengan Fir'aun itu luar biasa gitu ya. Nah, ini dari awal sampai akhir hingga dimenangkan oleh Nabi Musa, kisahnya di dalam Al-Quran itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kisah Fir'aun dengan Nabi Musa, bagaimana Musa dihancurkan, Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Bagaimana Musa diberikan kemenangan oleh Allah. Ini sejauh mana dapat menyentuh hati kita? Ya, nyaris tidak menyentuh hati kita sedikit pun. Jadi kita baca ya, sekedar baca aja, tahu ceritanya bagaimana, ya udah selesai gitu loh. Nggak ada biasnya gitu Pak ya, nggak ada bekasnya gitu. Padahal kisah ini ya luar biasa, dahsyat sekali. Contoh lain misalkan Ibrahim dengan Namrud gitu Pak ya. Ini kisahnya sangat luar biasa Pak. Ya. Di sini Allah menunjukkan bagaimana ia luar biasa dalam kekuasaannya gitu. Tapi kadang-kadang sekalipun kita membaca kisah ini, ya kadang-kadang kita nggak merasakan bahwa Allah itu maha perkasa. Lebih seringnya kita yang meragukan kekuasaan Allah, menafikan kehendak Allah dan sebagainya. Padahal kisah-kisah ini betul-betul nyata di dalam kitab Al-Quran yang kita pegang gitu Pak. Nah, ini masalahnya kenapa kok bisa seperti itu? Ya, disebabkan karena hati kita jauh dari ketakwaan. Ya Pak ya. Jadi oleh karena itu takwa ini yang mesti kita upayakan Pak ya, mempertajam ketakwaan ini sehingga sedikit pun ancaman yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi gitu ya, ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Sedikit pun kebaikan yang Allah gambarkan, kalau memang hati kita betul-betul penuh dengan takwa Pak ya, kisah sekelumit ini akan menjadi harapan besar bagi kita Pak. Ya, maka oleh karena itu hadirin sekalian, karena waktu udah habis ya, beberapa fawaid atau
Iktibar yang mesti kita ambil dari ayat yang mulia ini, yang pertama, apabila kita mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah adab. Ya, Pak ya. Jangan bicara kecil atau besar, tersembunyi atau tidak tersembunyi, Pak. Ya. Intinya semua kejahatan pasti akan dibalas oleh Allah dengan adab. Hanya saja ada yang adabnya disegerakan, ada yang ditunda sampai nanti hari kiamat terjadi. Di sini kita lihat adab yang menimpa kampung Ailah disegerakan oleh Allah. Ya, disegerakan oleh Allah. Masalahnya kenapa, Pak? Karena kejahatan yang mereka lakukan tidak dirahasiakan lagi. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau kejahatan udah terang-terangan, ini sangat dekat dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kejahatan yang mereka lakukan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Ya, ini juga sangat dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, saat kita melakukan dosa, ya malulah terhadap dosa itu. Sehingga apa? Dosa itu enggak berani untuk kita tampakkan. Sehingga dosa itu enggak menjadi sesuatu yang terus-menerus kita lakukan karena judulnya malu. Ya, karena judulnya malu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita udah nggak malu sama dosa, yang jelas seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan berlama-lama dengan dosa tersebut. Karena memang udah nggak malu gitu, Pak. Padahal dosa itu sebetulnya aib. Ya, Pak ya, dosa itu aib. Tapi kalau udah nggak malu, nah ini nih dosa ini bakal berkelanjutan. Nah, ini bahaya. Kemudian yang kedua ya, kalau seseorang udah nggak malu sama dosa, ya udah diketahui orang juga nggak ada masalah, biasa aja gitu loh. Ya, yang penting saya nggak merugikan Anda, itu aja yang ada di benaknya gitu ya. Jadi udah nggak ada malunya, diketahui oleh orang-orang di media sosial kalau dia melakukan kejahatan, nggak malu, bahkan berupaya untuk membela diri gitu, Pak ya. Jadi kalau udah melakukan kejahatan, ya bersegera untuk bertaubat, nggak usah membela diri. Ini sering terjadi terhadap kita, Pak. Ya, sering terjadi terhadap kita. Jadi sulit sekali bagi kita untuk mengakui kejahatan yang sudah kita lakukan gitu loh. Nah, baik. Kemudian sebaliknya jamaah sekalian ya, kalau kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sangat identik dengan kebaikan-kebaikan dan balasan-balasan yang betul-betul kenikmatan. Ya, Pak ya. Jadi kalau kita mentaati perintah Allah, keadaan kita tuh dalam kondisi baik-baik aja. Allah atur sedemikian rupa agar kita betul-betul mendapatkan nikmat yang banyak. Ya, contoh terkait hari Sabtu aja, Pak ya. Terkait hari Sabtu aja. Kita dengar tadi di dalam ayat ini, mereka bermaksiat terkait aturan hari Sabtu. Ya kan? Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah dengan apa namanya? Kutukan sehingga berubah menjadi monyet. Orang yang mentaati hari Sabtu, aturan hari Sabtu juga digambarkan oleh Nabi kita di dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Pak ya, dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi bercerita tentang Yusha bin Nun. Ya, Pak ya, Nabi bercerita tentang Yusha bin Nun. Saat ia telah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi sebagai pengganti Nabi Musa. Ya, Pak ya. Nah, beliau mengajak Bani Israel untuk memerangi Baitul Maqdis yang sekarang, kota Palestina yang sekarang. Untuk apa diperangi? Untuk mengambil alih. Karena kota tersebut dikuasai oleh penguasa yang sangat buruk saat itu, Pak. Sehingga apa ya, Bani Israel bersama Yusha bin Nun ya bertempur besar-besaran, Pak ya, melakukan peperangan besar-besaran dengan penguasa Baitul Maqdis saat itu. Nah, singkat cerita kata Nabi kita, Pak ya, singkat cerita kata Nabi kita,
Bani Israel bersama Yusha udah hampir menang. Akan tetapi sedikit lagi baru tuntas. Jadi baru hampir gitu Pak ya. Sedikit lagi nih tuntas nih, mereka bakal menang nih. Ternyata waktu saat itu sudah menjelang maghrib di hari Jumat. Yusha bin Nun menyadari betul kalau hari Sabtu ya nggak usah bunuh orang Pak, ngambil ikan aja nggak boleh. Ya, jadi nggak usah bunuh orang ya, nebas-nebasin leher orang gitu ya. Ngambil ikan aja nggak boleh, jadi dilarang bagi mereka untuk ya melakukan pokoknya ibadah aja udah di hari Sabtu itu nggak boleh melakukan yang lain-lain. Nah ini nih, besok udah nggak bisa nih hari Sabtu nih. Kalau seandainya besok peperangan ditunda, nah ini nih penguasa Baitul Maqdis ini akan mengatur menyusun kekuatan baru. Padahal ini saat ini sedikit lagi nih kemenangan bakal diraih gitu ya. Akhirnya apa Pak? Karena ia menghormati hari Sabtu gitu ya. Yusha bin Nun menghormati hari Sabtu. Ia berdoa kepada Allah, kata Nabi kita. Ia meminta agar matahari ditunda dulu supaya tidak tenggelam. Karena kalau udah tenggelam hari Sabtu tuh. Ya karena Hijriah itu pertukarannya di waktu maghrib. Jadi barang sebentar doang gitu ya. Ia minta kepada Allah supaya Allah menahan matahari agar jangan tenggelam dulu. Jangan tenggelam dulu. Allah izinkan Pak. Ya, sehingga ia melakukan peperangan sampai selesai, akhirnya dia menang. Coba Bapak lihat. Karena ia mematuhi aturan hari Sabtu, kemenangan untuk menguasai satu negara Allah berikan. Kira-kira besar nggak nikmatnya Pak? Nikmat sekali. Apa besar sekali nikmat tersebut? Ya, nikmat itu besar sekali. Makanya Nabi kita pun sangat puas ketika ia dapat menaklukkan kota Mekah. Karena ini nikmat yang sangat besar. Jadi dapat kita lihat di sini Pak ya. Yusha bin Nun mematuhi aturan Allah terkait hari Sabtu. Dia nggak mau besok berperang. Harus hari Ahad lagi. Nanti musuh tambah kuat. Jadi dia betul-betul berserah diri kepada Allah gitu ya. Jamaah sekalian, balasannya nikmat yang sangat besar. Kemenangan, ya, kemenangan. Mereka dapat menguasai Palestina, Baitul Maqdis. Baik. Kemudian intisari yang kedua yang mesti kita petik dari sini, tadi sudah kita singgung Pak ya, bahwa orang-orang yang beriman saat harus melakukan kejahatan, ya Pak ya, karena kadang-kadang ada kondisi memang kita terpaksa gitu ya untuk melakukan kejahatan, ya nggak boleh kejahatan ini betul-betul kita lakukan dengan keadaan merasa aman. Ya. Sebagai contoh misalkan di dalam Al-Qur'an, famanitturra ghairu baghin wala'at. Bangkai itu boleh enggak kita makan, Pak? Kira-kira boleh enggak? Enggak boleh, hukumnya haram. Ya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan darurat, kira-kira boleh enggak? Boleh. Cuman ada cumannya Pak. Kita diperbolehkan hanya sebatas menjaga diri aja. Supaya tidak binasa. Artinya kalau misalkan kita konsumsi sampai kenyang gitu ya, nggak boleh. Itu tuh. Ya. Jadi terhadap maksiat ya, jangan sampai kita yes, over gitu ya. Berlebihan gitu ya. Jadi walau alam nggak bisa dinafikan, kita itu pasti terjatuh ke dalam maksiat gitu ya. Jangan sampai ini over, berlama-lama gitu loh. Sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti bangkai, ada saatnya diperbolehkan untuk kita konsumsi ya, tapi nggak boleh hulu. Hanya sekedar menjaga jiwa aja. Kalau udah mengenyangkan perut itu udah nggak bisa. Kemudian memang ya kita sukai juga gitu ya, itu nggak boleh. Nah, ya, jadi sekalinya kita melakukan maksiat ya, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, segeralah kembali kepada Allah. Kalau seandainya ini yang terjadi pada diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya maksiat
kita segerakan istighfar. Dengan istighfar itu ya udah kita mendapatkan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejahatan berbuah kebaikan kalau memang perilaku kita ya bersegera gitu ya, nggak berlama-lama dalam semua kejahatan. Tapi kalau kita over gitu ya, berlama-lama dalam kejahatan, menunda-nunda istighfar atau taubat, ya udah dosa semacam ini akan membahayakan, ya akan membahayakan. Baik. Kemudian yang terakhir Pak ya, yang terakhir dari kisah kutukan yang ditimpakan oleh Allah terhadap Bani Israel yang terdapat dalam pelajaran kita pada kesempatan ini, intisari terakhir yang mesti kita petik, kita harus selalu mengkondisikan diri kita dalam keadaan takwa. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai ada satu detik pun di mana takwa itu lepas dari diri kita. Ya. Jadi takwa ini harus betul-betul menyamai dan menyertai kita, Pak. Artinya, saat ketakwaan betul-betul selalu bersama dengan kita, sepenggal ayat pun sampai kepada kita, itu akan membuahkan iktibar yang besar. Tapi kalau misalkan ketakwaan ini kadang ada, kadang tidak, lalu di saat ia tidak bersama kita, ayat tersampaikan satu surat sekalipun, ini gak akan membuahkan pengaruh yang baik bagi diri kita. Ya, jadi takwa ini apa namanya ya? Wadah gitu ya. Wadah. Katakan misalkan ayat-ayat Al-Quran itu seperti air gitu ya. Jadi takwa ini wadahnya. Kalau takwa ini selalu ada, air mengucur, insya Allah bisa ngumpul, bisa bermanfaat, bisa membuahkan keberkahan. Tapi kalau wadah takwa ini nggak ada, sederas apapun air mengucur, ya udah nggak akan bisa dimanfaatkan. Maka oleh karena itu Nabi kita bernasihat ya Pak ya, at-taqwa hauna. Takwa itu di hati. Hati mesti dijaga setiap saatnya. Ya, mesti dijaga. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu, karena dengan inilah kita akan mendapatkan kucuran ayat-ayat Allah. Dan semoga Allah memberikan wadah ketakwaan di hati kita agar ilmu yang kita dapatkan dari majelis ilmu betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan Pak sebelum ditutup? Ya silakan. Assalamualaikum. Masa tadi Allah akan melakukan 40 rumah yang berzina itu tempatnya yang buat berzina atau pelakunya Ustaz? Karena kayak tempatnya yang buat berzina atau pelakunya. Baik. Kan pelakunya kan bisa jadi kontradiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat ya, terkait dengan tempat. Adapun untuk pelaku ya terkait sama pelakunya. Ya, adapun di luar pelaku ya terkait tempatnya. Ya, karena yang disampaikan oleh Nabi kita 40 rumah. Ya kan? Nah, rumah ini kira-kira pelaku maksiat atau terkait dengan tempat? Di pelakunya Ya, pelaku. Iya, 40 rumah. Ada isyarat rumah itu, ini isyarat tempat atau bukan? Jadi rumah itu tempat gitu Pak ya. Nah, jadi lingkungan. Ya. Apa namanya? Kalau di ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang kita sampaikan tadi, qura, qaryah, kampungnya gitu. Ya. Jadi enggak hanya pelakunya aja gitu ya. Kampung tempat pelaku ini pun akan terkena imbasnya gitu ya. Cuman kalau misalkan ada orang yang melakukan kejahatan, tempat tinggalnya beda dengan tempat kejahatan dia lakukan ya. Bukan tempat apa namanya? Maksiatnya, tempat rumahnya itu loh. Ya, tempat rumahnya itu. Ya katakan misalkan zina ya, biasanya kan dilakukan di tempat yang lain. Cuman ya, ia berdomisili di mana gitu kan ya. Nah, itu domisilinya itu di mana? Ya. Jadi wallahu alam. Nah, ini apa namanya? Persoalan yang perlu disikapi dengan hati-hati ya. Jadi amar ma'ruf
itu kuncinya. Ya, ditegakkan amar ma'ruf. Contoh lain misalkan, ya seperti yang antum tanyakan, kalau misalkan lokalisasi di tempat ini, ternyata pelakunya bukan orang-orang dari tempat tersebut kan begitu. RT 2 gitu. Iya. Nah ini pun termasuk. Jadi yang kena RT 2 ya. Yang RT 1 kan udah melakukan zina nih. Iya. Jadi yang kemarin yang RT 2. Iya. Jadi dua-duanya bisa kena, Pak. Oh. Ya, bisa kena. Jadi lokalisasinya dan domisilinya gitu ya, bisa kena. Tempat melakukan dan tempat. Jadi walau alam, kenapa demikian? Secara tempat, orang-orang yang berada di sekitar lokalisasi punya tanggung jawab untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Secara personal gitu Pak ya, orang-orang yang berdomisili di tempat tertentu wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap warga mereka gitu loh. Bisa dipahami kan? Pelakunya gitu ya. Jadi ini dua-duanya akan terkena imbas. Kebanyakan kita nggak tahu pelakunya yang mana. Berbuatnya di mana, pelakunya ternyata di sini tinggalnya kan. Kebanyakan gitu. Ya, kalau misalkan keadaannya nggak diketahui ya insya Allah nggak mengapa. Karena apa namanya ya, penzina ini juga seperti yang kita sampaikan tadi Pak. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam gitu loh. Jadi kalau yang diam-diam ini nggak perlu dicari tahu ya, nggak boleh juga. Terkhusus masalah zina itu persoalan yang sangat sensitif ya. Jadi nggak usah dicari tahu juga. Tapi kalau misalkan memang udah terang-terangan gitu ya, ini harus ditindak dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau dibiarkan ini nih hadis Nabi tadi ya berlaku gitu ya, 40 rumah akan dapat efek buruknya gitu ya. Baik seperti itu ya, silakan. Kalau kita tidak punya kekuatan, jadi kita hanya mengamalkan yang selama lamanya iman dan bisa mendoakan apa itu maksudnya kita terhindar dari azab nanti. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di lingkungan tersebut kan kondisi masyarakatnya, warganya itu kan beda-beda ya. Ada penjabat lingkungan, ada tokoh masyarakat, ada masyarakat awam gitu ya. Nah ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Intinya seperti yang antum bilang, ya selemah-lemah iman kata Nabi, ya mengingkari gitu ya, mengingkari semua kejahatan. Sekuat-kuat iman merubah kejahatan sehingga menjadi kebaikan dengan tangan. Artinya kekuasaan termasuk di sini gitu ya. Jadi walau alam kembali ke kapasitas kita gitu ya. Jadi kalau kita orang awam ya kita ingkari. Cuman bisa nggak kita melakukan hal yang lebih yang lebih tinggi dari itu? Ya bisa. Kita datangin si pejabat lingkungan, kita datangin si tokoh lingkungan, kita ceritakan begini-begini. Jadi jangan turun langsung juga, yang akan terjadi nanti fitnah gitu ya. Cuman ya sebatas informasi ya kita upayakan untuk supaya sampai kepada pengurus lingkungan seperti itu. Jadi kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah itu udah naik ya, bukan selama-lamanya iman lagi. Kita udah melakukan upaya itu. Ya, hanya saja secara langsung nggak boleh. Tetap harus yang berwenang gitu ya. Karena apa, fitnahnya lebih besar nanti kalau kita yang bertindak gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalkan kita mengingkari aja apa udah cukup, ya kapasitasnya dulu. Antum kapasitasnya masyarakat biasa atau bukan? Nah, kalau masyarakat biasa insya Allah udah mewakili. Tapi kalau antum sebagai tokoh, sebagai kepala di lingkungan tersebut, nggak bisa, hanya sebatas itu. Baik, wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.